Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik. Kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, kita berdoa dulu. Kita tunjuk teman kita untuk memimpin doa. Silahkan Isa. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya, barangkali ada teman kita yang tidak hadir hari ini. Adinda Fitriani, Hadir. Aldila, Hadir. Alvina, Hadir. Asep Muhammad Firman, Hadir. Desti, Hadir. Galang, Hadir. Muhammad Isan, hadir. Muhammad Kurdi Al-Jatari, Hadir. Mega Aditya, Hadir. Miftah Farid, Hadir. Muhammad Agis, Hadir. Muhammad Abduh, Hadir. Muhammad Ali Baihaqi, Hadir. Muhammad Fikri, Hadir. Muhammad Hidman, Hadir. Irwan Maulana, Hadir. Rizky Sulaiman, Hadir. Rauf, Hadir. Teguh, Hadir. Farid, Hadir. Rifa Sikin, Hadir. Najah, Hadir. Najwa, Hadir. Nur Aisyah, Hadir. Raden Patra, Hadir. Rapa, Hadir. Raisa, Hadir. Rizda, Hadir. Saad, Hadir. Samsul Arifin, Hadir. Silvi, Hadir. Tasya, Hadir. Yuni, Hadir. Windy, Hadir. 3 orang. Dia, Hadir. kita doakannya teman-teman kita yang tidak masuk hari ini supaya lekas sembuh. Baiklah anak-anak, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana
kita dimulai biar semangat, kita fokus dulu ya, tepuk fokus, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Semangat ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu AI. Kalian udah ada yang tahu itu yang namanya AI? Tahu? Belum? AI itu sekarang kita harus memanggilnya dengan sebutan KA. KA itu kecerdasan artifisial, pinter. Kecerdasan artifisial itu apa, Cina Bu? Pasti di pikiran kita itu kalian bertanya, Ibu, KA itu apa ya? Siapa yang mau menjawab KA itu apa? Siapa yang tahu KA itu apa? Apa? KA itu mesin cerdas untuk membantu manusia mengerjakan tugas. Seperti contohnya kalian pernah di HP membuka aplikasi YouTube. Apa yang kalian ingin ketahui di video YouTube? Menonton tutorial. Tutorial apa? Tutorial membuat rumah-rumahan dari stick. Bisa. Terus kalau Isan pernah menggunakan YouTube enggak? Pernah. Apa yang pernah Isan searching di video YouTube tersebut yang ingin diketahui oleh Isan itu apa? Cara mudah menghitung perkalian. Cara mudah menghitung perkalian. Jadi kalian itu ingin cara yang mempermudah suatu pekerjaan kan ya? Misalkan sama ibu dikasih tugas, tadi yang diberikan sama ibu itu terlalu susah, misalkan rumit untuk dicermati. Kalian tuh tutorial ke Google, itu salah satu kecerdasan artifisial. Jadi alat atau mesin pembantu manusia untuk memudahkan pekerjaan. Coding kecerdasan artifisial atau KAA. Jadi kalian itu harus menyebutnya dengan KA, bukan AI ya, seperti di ChatGPT gitu kan, bukan AI. Jadi sekarang itu kita harus menyebutnya dengan KA, itu KA, kecerdasan artifisial. Nah, di sini lihat, di sini ada gambar apa? Ada gambar laptop. Terus ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi tuh yang di handphone itu ada aplikasi apa? Google Map, YouTube, terus WhatsApp, IG, Instagram, terus apa lagi? Itu salah satu kecerdasan artifisial. Di Google, kita bisa mengunduh Google Map kalau kita mau bepergian ke jauh ke suatu tempat, terus kita tidak tahu alamat, tidak tahu jalan, bisa kita meminta bantuan kepada Google Map. Jadi lebih mudah. Terus itu di laptop
Di laptop itu ada aplikasi aja kalau di laptop. Group. WhatsApp. Di laptop seperti kita bisa membuat data-data ya, data-data kita pekerjaan itu bisa menggunakan laptop. Itu juga yang terakhir tablet sama fungsinya sama seperti HP dan laptop. Anak-anak, manfaat dari materi kita ini dapat menggunakan aplikasi dengan sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Seperti tadi Ibu menjelaskan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, di situ kita tidak tahu nih buntu jalannya, kemana nih jalannya, nggak tahu. Terus kita menggunakan aplikasi Google Maps, jadi supaya tahu arah tujuan kita tuh sampai tujuan kita itu selamat dengan aman, dengan baik menggunakan Google Maps. Selain manfaat Google Maps juga kita bisa keseharian kita dalam pemanfaatan dari aplikasi artifisial ini. Selain Google Maps, apalagi yang di keseharian kita tadi, seperti kata Isan tadi menggunakan YouTube. Selain menggunakan YouTube untuk tutorial mencari video ya, seperti mencari video lagu-lagu atau mau mencari lagu-lagu daerah nih, lagu-lagu daerah Jawa Barat itu apa, lagu daerah Jawa Timur itu apa. Terus mau mencari di YouTube itu mau mencari cara-cara seperti membuat rumah mainan dari bahan bekas yang ada seperti kardus, terus stick, terus itu daun, botol minuman bisa dimanfaatkan untuk hiasan-hiasan di sekolah kita, di kelas. Jadi dimanfaatkan, itu bisa kita nggak tahu nih caranya gimana, terus kita menggunakan ini manfaat dari kecerdasan artifisial itu. Kita di Google mau membuat pot nih buat memperhias kelas kita dari barang bekasnya seperti botol minuman, digimanain caranya. Terus kita apa sih itu ke YouTube bertanya cara membuat pot tanaman dari bahan bekas. Sebelum Ibu menayangkan video, ada yang mau kalian tanyakan mengenai materi ini? Nah, silahkan Tasya. Ibu, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu apa? Kita jawab sama teman kita lagi ya, biar kelas kalian itu biar semuanya tahu kecerdasan artifisial itu apa. Isan, siapa yang mau menjawab? Oh, Isan, silakan Isan. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan atau otak pintar buatan manusia yang ada di komputer dan HP untuk membantu pekerjaan manusia. Bisa. Tadi kata Ibu yang lebih simple, KA itu kecerdasan artifisial itu mesin
alat bantu yang pintar untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Terus selain itu apa lagi yang ingin kalian tanyakan? So, Fikri mau bertanya apa? Ibu, apa saja contoh kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita? Contoh tadi udah Ibu jelaskan di awal. Kecerdasan artifisial itu ada contohnya. Kita lempar pertanyaannya ke kelompok Udi, Rizky. Silakan. Contohnya seperti ini, Google Map yang bisa menunjukkan jalan, dan kamera HP yang bisa membuat foto jadi lebih bagus. Ya, terus apa lagi? YouTube yang memberi saran video yang kita suka. Pinter. Itu salah satu dari contoh kecerdasan artifisial. Ibu akan mengasih satu lagi pertanyaan. Siapa yang akan bertanya? Dinda. Mengapa kita harus bijak menggunakan kecerdasan artifisial? Mengapa kita harus bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial? Ibu akan melemparkan pertanyaan kelompok Dinda. Silahkan dijawab oleh kelompok Ali. Karena kecerdasan artifisial hanya alat bantu, kalau terlalu sering digunakan untuk hal yang salah, kita jadi malas belajar. Jadi harus digunakan dengan baik. Pintar. Jadi kesimpulan dari materi dan manfaat kecerdasan artifisial ini kan KA itu alat mesin bantu yang cerdas untuk membantu manusia mengerjakan tugas keseharian kita di sehari-hari. Jadi kita itu harus bijak dalam menggunakan KA ini. Jadi jangan seenaknya mentang-mentang dah ada KA ini, ada tugas dari ibu, nggak mau mikir nih, searching aja di itu, ingin tahu, terus jawabannya ingin lebih rinci, terus kalian kan nggak mau mikir, tanya aja ke ChatGPT. 1 dikali 100 berapa? Langsung udah kalian mikir kayak nggak mau mikir. Itu salah satu contoh yang tidak boleh, tidak bagus, tidak baik, karena terlalu berlebihan. Terus jadi tidak mengasah otak kita. Seperti kita itu boleh meminta bantuan kepada kecerdasan artifisial kalau dimana kita tidak tahu, ingin tahu lebih spesifik lagi, itu boleh. Kalau ingin tahu supaya kita malas belajar mah itu tidak boleh. Jadi ibu sarankan kepada kalian untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan mesin cerdas ini. Jadi kita tuh harus dipikir-pikir lagi gitu kalau mau menggunakan aplikasi HP, apalagi kita data pribadi kita disebarluaskan di internet itu tidak boleh ya. Nanti kita itu kalau data-data kita jadi bisa diakses oleh semua orang, jadi tidak boleh. Jadi jangan sembarangan mengakses data pribadi kita, itu rahasia. Kita menonton video dulu ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya.
Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan,
AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Siapa? Dapat memprediksi perubahan iklim. Prediksi perubahan Iklim. Tadi ada beberapa manfaat dari video tersebut dari bidang pertanian, terus pendidikan, Bidang kesehatan. Bidang otomotif. ya lokomotif. Terus manfaat dari pertanian tadi supaya bisa mengecek jumlah agar gramatikal. pintar. Kalau dari industri tadi yang lokomotif itu bisa Membuat mesin secara otomatis. jadi kita itu harus, itu mah kan cuma alat bantu, tetap aja kita kan tidak mau tersingkirkan oleh mesin oleh AI ini bisa membantu pekerjaan kita seperti tadi ada yang di video, seperti yang tadi ada di video ya. Sudah paham sampai sini mengenai pembelajaran kita mengenai manfaat kecerdasan artifisial? Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, kita ice breaking dulu. Kaliannya di posisi berdiri, dalam keadaan berdiri. Najwa berdiri. Udah berdiri semua? Clue-nya, kalau Ibu bilang apel itu berdiri. Kalau jeruk itu duduk. Apel itu berdiri.
tujuan supaya kalian lebih memahami lagi manfaat dari kecerdasan artifisial. Kerja kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nama anggota kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Anggota ditulis setiap nama anggota kelompok kita, ditulis. Nanti di hasil dari kerja kelompok kalian dipresentasikan ke depan ya. Coba ditulis. Kelompok 1 ini kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. YouTube. Gimana?
Anak-anak, tujuan Ibu memberikan LKPD ini supaya kalian itu memberikan apresiasi atau pertanyaan-pertanyaan mengenai yang ini mengenai ini Google Map ini. So, kata Aris itu apa Google Map itu? Jadi diapresiasikan di sini, ditulis di sini dalam kerja kelompok kita. Pendapat, jadi kita mengemukakan pendapat mengenai kecerdasan artifisial yang udah dibagikan. Itu kan ada, kalau di kelompoknya Udi itu kartu isinya mengenai Google Maps. Kalau Isan ini mengenai apa Isan? Kamera. Kalau yang YouTube itu mengenai YouTube itu siapa? So, jadi kalian bebas berpendapat. Dituangkan pendapat kalian itu di sini, di masing-masing kelompok. Ibu, aku mau berpendapatnya ini. Ini YouTube. Anak-anak pasti udah ada yang mengerjakan, LKPD-nya udah ada yang mengerjakan. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui manfaat dari kecerdasan artifisial, mesin pintar yang membantu pekerjaan kita. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan semuanya berdiri ke depan. Diperkenalkan rapat. Diperkenalkan semua anggota. Perkenalkan dulu. Perkenalkan Kami dari kelompok 1, nama anggota saya
An, Saan, Ro'um, Rafa, Arif. Ini kartu misinya apa? Detektif KA-nya mengenai Kamera. kamera. Manfaat dari kamera itu apa? Tugasnya aja dulu. Tugasnya apa? Tugasnya Menangkap gambar wajah lewat kamera depan, mendeteksi pola unik wajah di mata, hidung, bibir, jarak titik wajah. Membandingkan data wajah yang ditangkap dengan data wajah yang sudah tersimpan. Memutuskan apakah wajah sesuai atau tidak untuk memberi akses. Manfaatnya praktis dan cepat, tidak perlu mengetik pin atau pola. Aman, sulit ditiru karena pola wajah tiap orang berbeda. Efisien hanya untuk gerakan sederhana. Menatap layar modern dan nyaman, memberikan pengalaman teknologis yang lebih canggih bagi pengguna. tepuk tangan dulu untuk sekarang kelompok 1. Salah ya Ibu tadi. Ini Isan kelompok 2. Sekarang kelompok 1 di semua anggotanya ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota siapa aja? Udi, Aden, Agit, Ipin, dan Wak. Mengenai apa itu kartu detektifnya? Google Map. Mengenai Google Map. Tugasnya apa? Mengumpulkan data lalu lintas dan berbagai kit GPS pengguna lain sesuai jalan laporan kondisi lalu lintas. Terus manfaat dari Google Map itu apa yang kalian pahami? Barusan. Menghemat waktu karena diarahkan ke jalan yang paling cepat. Nah, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Silakan, Dinda. Semuanya ke depan. Semua anggota ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 anggota. Kita Raja Rizky Najwa Raisa. Tugas kecerdasan artifisial. Menganalisis riwayat tontonan dan musik yang didengar pengguna. Mendeteksi pola kesukaan, genre penyanyi, tempo bahasa, dan lain-lain. Membandingkan dengan data pengguna lain yang punya selera mirip. Memberikan rekomendasi lagu atau video yang sesuai dengan selera pengguna. Manfaat: mudah menemukan lagu baru tanpa harus mencari sendiri. Pengalaman lebih tersurat karena musik yang muncul sesuai selera. Menghemat waktu dalam mencari hiburan. Membuat pengguna betah menggunakan aplikasi dan melakukan kerja dengan cepat. Tugas KA. Udah? Silakan tepuk tangan untuk kalian kelompok 4. Dipersilakan kepada Tasya, Rizda, Windy. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggota Tasya, Alvina, Rizda, Aisyah, Adila, Silvi. Yang kalian bahas barusan mengenai game main. Tujuan, tugasnya. Menganalisis isi dan pola internet. Kata-kata tertentu alamat yang mirip. Membedakan mana yang penting.
Terus manfaatnya apa? Kotak masuk rapi hanya berisi pesan. Penting menghemat waktu karena tidak perlu memulai nomor satu persatu. Silakan tepuk tangan untuk kelompok nomor 5. Ari ke depan. Kami dari kelompok 5, anggota Rima Firman Ali Teguh. Kami mempresentasikan tentang foto atau kamera. Tugas kamera adalah mendeteksi kondisi cahaya saat foto diambil, mengolah gambar agar lebih terang dan jelas, misalnya dengan menaikkan brightness, mengurangi noise, menyesuaikan warna, mengoptimalkan hasil supaya tetap bagus walaupun pencahayaan minim. Manfaat dari kamera adalah foto lebih jelas dan indah meski di tempat gelap. Tidak perlu edit manual karena kamera otomatis memperbaiki. Mudah dibandingkan momen penting kapan saja, kapan tanpa takut hasilnya kurang atau gelap. Memberi pengalaman lebih praktis dan menyenangkan dalam memotret. Tepuk tangan. Tangan terakhir kelompok 6. Fikri ke depan. Mana itu gimana sih? Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama anggota Adi Teguh Fikri Farid Muhammad. Mempresentasikan mengenai apa ini? Google Map. Google Map. Tugasnya apa? Mengumpulkan data lalu lintas dari berbagai bentuk bisnis, perjalanan lain sebuah sejarah rangkaian lalu lintas. Iya. Manfaatnya apa? Menghemat waktu karena diarahkan ke jalan yang paling tepat. Tepuk tangan. Supaya kalian lebih memahami lagi yang barusan kalian bahas, silakan untuk kelompok ke depan menggunakan aplikasi foto. Tadi kan pencahayaannya minim. Kalian menggunakan aplikasi apa, mau melihat apa di HP ibu? Menggunakan ini mana? Sekarang mau bisa. Kita tepuk tangan dulu untuk
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui manfaat dari kecerdasan artifisial itu mesin pintar buatan manusia. Jadi kita harus lebih bijak lagi kalau mau menggunakan aplikasi seperti yaitu seperti YouTube, terus seperti menggunakan ChatGPT kalau ingin tahu jawaban-jawaban mengenai materi-materi yang tadi Ibu sampaikan. Kalian sudah paham sampai sini mengenai kecerdasan artifisial yang Ibu bahas kali ini? Kecerdasan artifisial itu kalian itu harus paham dulu KA itu apa, AI itu apa ya, KA itu apa. Kecerdasan artifisial itu mesin apa? Mesin cerdas pembantu manusia mengerjakan tugas sehari-hari. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai KA yang Ibu terangkan barusan, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugas di rumah mencari alat kecerdasan artifisial, mencari mesin waktu yang cerdas di rumah kita yang punya. Contohnya seperti mesin cuci. Terus untuk menanak nasi itu apa? Tugasnya kalian tulis yang kalian ketahui mengenai mesin waktu yang pintar tersebut, ditulis tugasnya apa, terus manfaatnya apa. Ngerti? Besok dikumpulkan. Seperti tugasnya seperti tadi yang Ibu bagikan kepada kalian di LKPD. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ice breaking dulu. Kalau kata Ibu satu, door. Kalau kata Ibu dua, nggak kena. Kalau kata Ibu tiga, siap? Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Baiklah, untuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua murid kita yang bisa. Perhati